Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Briana dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifikasi perilaku ABK modeling. Di sini anggota kelompok 3 terdiri dari maaf ya teman-teman, ada kendala di share screen-nya sebentar. Baik, saya lanjutkan. Di sini kelompok 3 terdiri dari Farah Aulia Zahira, Azkia, Indah Permatasari, Fairuz Adiba, Farka Mutiara, Suwarningsih, Dewestini, dan Farah Kania. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada jenis-jenis, dan kelima ada langkah-langkah, keenam ada prinsip pelaksanaan, dan yang ketujuh ada pengaplikasian pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini ada pengertian. Modeling menurut bahasa yaitu modeling berasal dari bahasa Inggris yang artinya mencontoh, meniru, memperagakan atau meneladani. Sedangkan menurut para ahli, modeling menurut Repita dan kawan-kawan pada tahun 2016 yaitu teknik modeling adalah proses pembentukan perilaku baik menambah, mengurangi, mengubah maupun memperbaiki perilaku dengan mengamati seseorang model atau tokoh berdasarkan respon anak yang melibatkan cara kerja otak sehingga dapat membentuk perilaku baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan teknik modeling. Menurut Bandura sendiri itu ada 3 tujuan teknik modeling dalam modifikasi. Yang pertama yaitu development of new skill, yaitu menumbuhkan atau mengembangkan pengetahuan atau bisa disebut dengan perilaku baru yang dihasilkan dari pengamatan yang telah dilakukan oleh individu dari subjek ataupun tokoh yang dijadikan sebagai model. Yang kedua yaitu facilitation of persisting of behavior, yaitu memfasilitasi perilaku yang sebelumnya, yaitu dengan agar anak ataupun siswa itu menghilangkan respon takutnya untuk mencontoh atau mengamati perilaku yang dicontohkan oleh tokoh atau subjek yang dijadikan sebagai model. Yang terakhir yaitu change in behavior about self-expression, yaitu bertujuan untuk mengubah, memperbaiki, mengurangi, atau mengubah, mengurangi perilaku anak yang sebelumnya itu yang difasilitasi oleh subjek ataupun tokoh yang dijadikan sebagai model. Selanjutnya, Selanjutnya ada manfaat teknik modeling. Yang pertama, memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru mengenai tingkah laku. Yang kedua, menimbulkan dampak positif dan membantu individu untuk menghilangkan perasaan takut dalam mencontoh perilaku. Yang ketiga, individu memiliki keinginan untuk mengikuti tingkah laku dari yang dia amati.
Baik, selanjutnya ada jenis-jenis teknik modeling. Jenis modeling menurut Corey ini ada 3. Yang pertama ada live model atau penokohan nyata, penokohan langsung kepada orang yang dikagumi sebagai model untuk diamati. Nah, model sesungguhnya adalah orang, yaitu seperti konselor, guru, teman sebaya, anggota keluarga, atau tokoh lain yang dikagumi. Di sini konselor bisa menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan tingkah laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal bagi konseli untuk menirunya. Contohnya itu misalnya guru menirukan atau mencontohkan kepada murid-murid bahwa kalau bertemu dengan orang yang lebih tua itu harus senyum, sapa, salam, dan nanti anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kedua ada models. Models ini adalah penokohan yang simbolik. Nah, ini model lewat tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media audiovisual lainnya. Sehingga perilaku-perilaku tertentu bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku dari model-model yang ada. Perilaku-perilaku yang dimaksud adalah sikap proaktif. Contohnya itu, misalkan guru menayangkan sebuah film tentang pahlawan kayak R.A. Kartini atau Cokro Aminoto atau film Jenderal Sudirman. Nah, itu anak setelah menonton bisa mengambil sikap atau perilaku positif dari para pahlawan tersebut. Terus yang ketiga ada multiple model atau penukaran ganda. Nah, penukaran ganda ini terjadi dalam kelompok di mana seseorang anggota dari suatu kelompok mengubah sikap dan dipelajari suatu sikap baru setelah mengamati bagaimana anggota-anggota lain dalam kelompok itu bersikap. Ini adalah salah satu dari efek yang diperoleh secara tidak langsung pada seseorang yang mengikuti terapi kelompok. Contohnya misalnya kelompok 3 ini melakukan sebuah em, kayak modifikasi perilaku mengenai modeling. Nah, terus misalnya Ningsi, Virus, dan Askia saling bercerita. Misalkan Ningsi suka bangun pagi, terus lebih awal untuk berberes rumahnya. Terus Virus suka membantu mamahnya memasak setiap mau buka puasa. Terus Askia suka ikut mamahnya sholat subuh sholat subuh di masjid setelah sahur gitu. Nah, itu masing-masing dari anak bisa saling mencontoh perilaku-perilaku positif dari teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik modeling menurut Bandura yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Farka. Selanjutnya, menurut Bandura, terdapat 4 jenis modeling berdasarkan perilaku. Untuk yang pertama, itu ada modeling tingkah laku baru, di mana melalui teknik modeling ini, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimulasi tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental dan simbol verbal yang dapat diingat di kemudian hari. Keterampilan kognitif simbolik ini membuat orang mentransformasikan apa yang didapat menjadi tingkah laku yang baru. Lalu untuk yang kedua, ada modeling mengubah tingkah laku lama. Ada 2 macam dampak modeling terhadap tingkah laku lama. Untuk yang pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial memperkuat respon yang dimiliki. Lalu yang kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah tingkah laku yang tidak diterima oleh anak itu. Bila diberi suatu hadiah, maka orang akan cenderung meniru tingkah laku itu. Namun, bila dihukum, maka respon tingkah laku akan melemah. Lalu untuk yang ketiga, ada modeling simbolik. Modeling yang berbentuk simbolik biasanya didapatkan dari model film atau televisi. Buku gambar yang menjanjikan contoh tingkah laku yang dapat mempengaruhi pengapatannya. Lalu yang terakhir ada modeling conditioning, di mana modeling ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat,
dan respon itu ditujukan ke objek yang ada di dekatnya saat dia mengamati model itu, atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah teknik modeling. Menurut Komalasari tahun 2011, di antaranya, boleh selanjutnya. Yang pertama itu menetapkan bentuk penokohannya, bisa live model atau symbolic model, serta multiple model. Yang kedua, pada live model, pilih model yang bersahabat atau teman sebaya, yang memiliki kesamaan seperti usia, status ekonomi, dan penampilan fisik. Kemudian, bila mungkin, dapat digunakan lebih dari satu model. Yang keempat, kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkat perilaku konseli atau anak. Yang kelima, kombinasikan konseling dengan aturan, instruksi, terus behavior rehearsal, dan penguatan. Yang keenam, pada saat konseling memperhatikan penampilan tokoh, berikan penguatan alamiah. Selanjutnya, ketujuh, dalam membuat desain penelitian dimungkinkan untuk anak menirukan model secara tepat, sehingga akan mengarahkan konseli pada penguatan yang alami. Bila tidak, maka buat perencanaan pemberian penguatan untuk setiap tingkah laku. Kedelapan, bila perilaku bersifat kompleks, maka alur modelingnya dilakukan mulai dari yang paling mudah ke yang lebih sukar atau sulit. Yang kesembilan, skenario modeling harus realistis. Dan kesepuluh, melakukan pemodelan di mana tokoh menunjukkan perilaku yang menimbulkan rasa takut bagi konseli atau anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dipersilakan kepada para Ani. Baik, selanjutnya ada prinsip dalam pelaksanaan teknik modeling. Jadi, prinsip yang pertama itu karakteristik klien atau penggunaan model. Karakteristik ini maksudnya pertimbangan awal dalam mengembangkan model. Simbolis adalah menentukan karakteristik orang-orang yang akan menggunakan model yang didesain. Kemudian ada perilaku tujuan yang akan dimodelkan, yaitu perilaku tujuan yang akan dimodelkan harus telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengobservasi model berlangsung. Yang ketiga, ada media. Media merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menampilkan model. Media ini dapat berupa media tulis seperti buku dan komik, serta media audio dan video. Pemilihan media ini tergantung pada lokasi dengan siapa dan bagaimana modeling simbolis akan digunakan. Keempat, ada isi tampilan atau presentasi. Bagaimanapun bentuk media yang digunakan, guru harus tetap menyusun naskah yang menggambarkan isi tampilan atau presentasi modeling. Naskah tersebut harus memuat 5 hal, yaitu instruksi, modeling, praktek, umpan balik, dan ringkasan. Yang kelima, ada uji coba. Modeling simbolis yang telah disusun dilakukan uji coba. Uji coba ini sebagai bentuk dalam memperbaiki dan menyempurnakan model simbolis yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan pada teman sejawat atau pada kelompok sasaran. Beberapa hal yang perlu diuji coba meliputi penggunaan bahasa, urutan perilaku, model, waktu praktik, dan umpan balik. Yang keenam, ada diri sebagai model. Adalah prosedur di mana seorang siswa melihat dirinya sebagai model dengan cara menampilkan perilaku tujuan yang diharapkan.
Selanjutnya ada pengaplikasian teknik modeling pada ABK. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi perilaku maladaptif anak yaitu dengan menggunakan teknik modeling. Teknik modeling merupakan proses individu untuk mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontohkan tingkah laku sang model. Pada peserta didik berkebutuhan khusus, dalam hal ini mengamati orang lain yaitu guru yang akan menjadi model. Kemudian peserta didik akan diberikan penguatan untuk meniru perilaku tersebut dan dengan memberikan percontohan tingkah laku yang dikehendaki. Contoh penerapan teknik modeling pada ABK. Salah satu anak tunarungu mengalami kesulitan dalam interaksi sosial karena siswa tersebut tidak memiliki teman. Karena kesulitannya tersebut, siswa tidak memiliki teman bermain baik saat di sekolah maupun di rumah. Nah, siswa tersebut selalu menyendiri dalam melakukan berbagai kegiatan, baik belajar maupun bermain. Hal ini karena ia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini juga memunculkan perilaku negatif dalam dirinya seperti mengejek teman, kemudian mengambil barang orang lain, bahkan sampai memukul temannya. Ia juga tidak bisa menjalin kerjasama dengan teman-temannya, disebabkan oleh sikapnya tadi yang tidak baik atau kurang baik, nah yang egoistis dan tidak menghargai perasaannya orang lain. Siswa tersebut merupakan siswa yang mudah marah. Terus kemudian dia tidak memiliki sikap toleransi terhadap sesuatu yang tidak dia sukainya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia nggak suka, jadilah dia langsung tolak aja gitu, tanpa pikir-pikir dulu. Pada saat ia berada dalam sebuah pertentangan gitu, sebuah debat, sebuah perbedaan pendapat, ia juga tidak akan segan-segan untuk melawan menggunakan fisiknya. Jadi bukan cuma emosi yang meluap-luap, tapi dia juga bisa untuk menggunakan kekerasan fisik gitu. Berdasarkan kasus yang tadi, teknik modeling merupakan teknik yang cukup efektif untuk digunakan dalam memodifikasi perilaku anak. Nah, hal ini dikarenakan modeling merupakan suatu proses mengamati perilaku seseorang secara konkret, di mana pada anak tunarungu lebih banyak menggunakan kemampuan visualnya dalam memahami informasi yang diperoleh. Melalui proses pengamatan yang dilakukan anak tunarungu dapat membantunya dalam merespon hal-hal baru, melakukan respon-respon yang sebelumnya terhambat dan mengurangi respon negatif yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kesimpulan dari presentasi, teknik modeling adalah teknik dalam memodifikasi perilaku dengan proses pembentukan perilaku baik menambah, mengurangi, mengubah maupun memperbaiki perilaku dengan cara mengamati seorang model atau tokoh berdasarkan respon anak yang melibatkan cara kerja otak, sehingga dapat membentuk perilaku baru. Teknik modeling ini memiliki berbagai tujuan dalam menunjang modifikasi perilaku agar terjadi perubahan perilaku pada anak. Jenis teknik modeling pun beragam, mulai dari jenis berdasarkan penokohan dan perilaku. Teknik modeling juga bisa dipakai sebagai modifikasi perilaku maladaptif yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Contohnya yaitu dengan menjadi guru sebagai model dalam anak untuk menirukan segala perilaku. Dalam teknik modeling ini, guru sebagai model harus menekankan bagian-bagian penting dari perilaku yang ingin ditampilkan agar tujuannya ini untuk
pembelajaran yang dapat dicapai dengan hasil yang baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini nggak ada yang mau nanya, guys. Berarti dicukupkan aja kali ya, Del.
Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kelompok 3 kami cukupkan presentasinya untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.